Jumpa lagi di channel kami, Mama Happy Rebranding dari komunitas Hapsari. Silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini saya akan menceritakan kisah inspirasi dari seorang perempuan yatim piatu, korban kekerasan seksual dari suaminya. Gak berani cerita sama siapapun, ditahankannya aja. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. Ini tentang Aisyah, bukan istri Nabi, Mak. Ini perempuan soleha, cantik jelita, yatim piatu yang tinggal di asrama panti asuhan sejak berumur 2 tahun. Setelah tamat kuliah, Aisyah mohon izin untuk keluar dari asrama. Memang kayak gitu tradisi di yayasan tersebut. Anak yang udah mandiri meninggalkan asrama, dan kalau udah berhasil, dia punya kewajiban untuk nyumbang ke yayasan. Karena berbakat jualan, yayasan memberikan modal usaha untuk Aisyah. Lalu suatu hari, datanglah Aisyah mengunjungi asrama dan menyerahkan sumbangan. Lumayan banyak, Mak. Ternyata Aisyah berhasil membuka usaha jahit-menjahit dan membuka toko semacam minimarket. Dia bahkan punya 5 pegawai. Berarti kan hebat ya, Mak ya? Lumayan kan? 5 pegawainya. Kepala asrama senang kali kan menerima kedatangan Aisyah, apalagi dia bawa sumbangan. Tapi juga prihatin karena Aisyah ternyata belum menikah. Padahal waktu itu umur Aisyah sudah 25 tahun. Zaman itu kan, Mak, perempuan umur 25 tahun belum menikah itu udah dianggap ketuaan. Kalau sekarang kan nggak terlalu dipersoalkan ya, Mak ya. Setelah kedatangan tersebut, beberapa minggu kemudian, kepala asrama memanggil Aisyah untuk meminta dia menjumpai kepala yayasan. Kepala yayasan ternyata mau menjodohkan Aisyah dengan pilihannya, seorang laki-laki yang baik dan soleh katanya. Orang tuanya pernah jadi donatur di panti asuhan itu, dan si laki-laki ini katanya rajin mengikuti pengajian di panti asuhan. Gak ada alasan untuk Aisyah menolak, karena dia harus patuh, dan lagian memang dia harus segera menikah pikirnya, karena umurnya udah 25 tahun. Aisyah akhirnya dinikahi oleh laki-laki yang sebelumnya dia gak kenal. Akad nikah dilaksanakan di asrama panti asuhan. Setelah menikah, Aisyah masih meneruskan usahanya, menjahit, jualan itu ya di tokonya dengan 5 pegawai. Usaha itu masih diteruskan. Karena ternyata suaminya gak jelas kerjaannya, Mak. Gak pernah ngasih uang belanja, gak pernah. Tapi Aisyah sih gak ada masalah ya kan, karena dia berkecukupan secara ekonomi. Tapi tiap hari suaminya pergi dari rumah, pulang nanti menjelang malam. Katanya membantu yayasan sosial yang dikelola keluarganya. Entah di mana. Aisyah juga gak peduli, gak penting lah, yang penting suaminya pulang gitu, selalu ada bersama dia. Sebagai istri, dia harus mendukung suaminya, patuh dan taat pada suami. Itu aja yang ada di kepala si Aisyah. Anak pesantren, ya kan? Hingga 5 tahun menikah, Aisyah tidak juga hamil dan punya anak. Dan mereka berdua enggak pula ngadopsi anak. Jadi sepi lah kehidupan mereka tuh kan, Mak, berdua aja ya kan. Ternyata ini adalah awal dari semua petaka yang dialami Aisyah kemudian. Sejak memasuki tahun kelima rumah tangganya itulah suaminya mulai bertingkah macam-macam. Mulai sering gak pulang ke rumah, tapi juga gak ada di rumah orang tuanya. Katanya ada kerjaan di yayasan, tapi gak pernah gajian, gak pernah ngasih uang belanja. Hingga suatu hari, Aisyah memberanikan diri, tanyalah dia sama suaminya. Bang, abang sebetulnya kerja apa sih?
Kalau abang kerja, janganlah sampai nggak pulang bang. Adik takut loh bang di rumah sendirian. Betul loh bang, takut kali adik kalau udah sendirian di rumah, kata Aisyah dengan sangat hati-hati. Ternyata suaminya marah hanya ditanya kayak gitu, Mak. Ai, udah ngatur-ngatur pula kau ya dek ya. Coba kau pikir, apa kali rupanya yang abang tungguin di rumah ini? Punya anak enggak? Istri hamil enggak? Rumah tangga macam apa kita ini? Abang udah tua. Dari keluarga kami, tahu enggak? Cuman abang ini yang enggak punya keturunan. Ngerti kau? Kau pikirkanlah itu, kata suaminya marah, Mak. Setelah itu, pergi suaminya, merajuk. Nggak pulang-pulang, kan merajuk namanya tuh kan. Pergi nggak pulang-pulang sampai berhari-hari. Aisyah nyesal kali dia, Mak. Nyesal kali dia nanya itu. Gara-gara itu nggak pulang lakinya. Menyesal dan sedih. Dia coba menghubungi beberapa kawan di pengajian, nggak ada yang tahu. Dia tanya sama mertua, juga nggak tahu. Malah kena marah dia. Cemana kau jadi istri? Suamimu pergi pun kau nggak tahu, kata mama mertuanya. Ajaklah dia kan, makin kena dia. Terus kan Mak, waktu suaminya merajuk itu, pergi seminggu nggak pulang-pulang, Aisyah mengalami pendarahan dari vagina. Perut bagian bawahnya terasa sakit kali, sangat nyeri. Sakit betul ini Mak. Aisyah sampai jatuh dan pingsan seketika. Sama pegawainya dibawalah dia ke rumah sakit. Dan ketika membuka matanya di rumah sakit itu, sonang hatinya Mak. Di sebelahnya lakinya udah. Dia ini cuma butuh ditungguin sama lakinya. Tapi suaminya justru menyampaikan berita tidak bahagia. Bang, adik kenapa bang? Tanya si Aisyah sama suaminya. Ada tumor ganas di rahimmu dek, makanya gak bisa hamil kau. Suaminya main tembak langsung aja Mak ngasih taunya. Gak ada basa-basinya. Kagetlah bukan main si Aisyah tuh. Terus kayak mana bang? Tanya Aisyah dengan mulai nangislah dia kan, mulai antara kaget, sedih gitu kan. Ya udah dioperasi lah. Tadi abang udah tanda tangan persetujuan operasi. Malam ini adik dioperasi untuk pengangkatan tumor ganas itu. Jelas dan tegas Mak informasi dari suaminya, nggak pakai basa-basi. Jadi malam itu juga akhirnya Aisyah dioperasi. Herannya, walaupun dioperasi, Aisyah tuh senang hatinya Mak. Dia merasa sangat bahagia karena di rumah sakit ditungguin lakinya, ditungguin sama suaminya. Meski harus dioperasi, dia senang karena ditunggui oleh suaminya. Ada ibu mertuanya, ibu ketua yayasan, dan anak-anak panti bergiliran menjaganya. Aisyah merasa sangat bahagia, merasa seperti punya keluarga. Baya dah, gitulah ya orang yatim piatu tuh ya. Dia cuma butuh merasa punya banyak saudara ya kan Mak. Seminggu kemudian Aisyah diperbolehkan pulang dengan satu pesan dari dokter yang merawatnya. Gak boleh melakukan hubungan seksual, paling enggak 3 bulan setelah operasi baru boleh. Pesan penting itu disampaikan langsung oleh dokter kepada suaminya. Aisyah bahkan gak dengar. Tapi apa hendak dikata Mak, baru seminggu setelah operasi, tengah malam suaminya minta berhubungan seksual. Aisyah takut Mak, karena dia merasa masih sakit. Meski gak mendengar pesan dari dokter, tapi Aisyah merasa bekas operasi di perutnya itu, serta di bagian vagina, rahimnya itu ya masih sangat sakit. Kan dioperasi Mak, operasi loh. Bang, sakit kali loh bang, adek gak sanggup loh bang, sumpah bang, kata si Aisyah. Sampai bersumpah-sumpah dia Mak. Hai kasihannya. Apa kata suaminya? Pelan-pelan aja loh dek, udah 2 minggu lebih abang puasa, jawabnya. Aisyah bingung antara takut jadi istri durhaka, takut suaminya selingkuh di luar sana, tapi juga takut dengan bekas operasinya.
Akhirnya entah dengan cara kayak mana kan mak, suaminya berhasil memenuhi hasrat seksualnya. Puas sekali dia mak. Tapi Aisyah dibawa ke rumah sakit hari itu juga. Rasa sakit yang ditanggungkan Aisyah luar biasa. Bekas operasinya mak, koyak lagi mak, koyak dengan luka baru. Padahal luka yang lama belum pun baik, belum pun sembuh. Sedihnya lagi, kali ini suaminya nggak menemani di rumah sakit, hanya ibu kepala asrama. Sedih kali lah Aisyah mak. Kali ini Aisyah diopname selama 2 minggu. 2 minggu mak, karena parah lukanya. Menjelang pulang, barulah suaminya datang. Aisyah merasa bahagia dengan kedatangan suaminya. Gak peduli dia, senang hatinya suaminya datang. Karena yang dia butuhkan tuh kan cuma perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Itu aja. Aisyah gak punya siapa-siapa. Setelah keluar dari asrama panti asuhan, dia cuma punya suaminya ini, sandaran hidupnya. Setelah mengurus semua keperluan administrasi, suaminya membawa Aisyah pulang ke rumah. Dan dokter kembali berpesan sama suaminya, gak boleh melakukan hubungan seksual setidaknya 3 bulan setelah operasi. Itulah pesan dokter, sama dengan pesan sebelumnya. Tapi mak, siklus kekerasan seksual kembali berulang. Seminggu kemudian, seperti biasa, suaminya mengajak berhubungan seksual. Aisyah masih takut, dia trauma dengan kejadian yang lalu. Bukan karena dilarang dokter, tapi karena bekas operasi masih terasa sakit. Sakit kali loh bang, adek gak sanggup, sumpah bang, sakit kali, kata Aisyah. Pelan-pelan aja loh dek, udah berminggu-minggu abang puasa, jawabnya. Aisyah kembali bimbang, antara takut menjadi istri durhaka, takut suaminya selingkuh di luar sana, tapi juga takut dengan bekas operasinya. Akhirnya, entah dengan cara kayak mana lah kan mak, suaminya berhasil memenuhi hasrat seksualnya. Puas sekali dia mak. Tapi Aisyah menahan rasa sakit yang luar biasa. Sepanjang malam itu, dia menangis menahan sakit sambil berdoa, ya Allah, semoga suamiku gak berselingkuh di luar sana. Itu aja yang ada di kepalanya, mak. Aduh ya Allah, mak. Sesak juga napas nyeritakan kisah ini. Si Aisyah ini cuman mau suaminya gak selingkuh di luar sana. Ditahankannya rasa sakit dan bahaya untuk dirinya. Aduh, hai. Peristiwa itu, mak, terjadi terus-menerus. Ditahankannya berbulan-bulan kayak gitu terus. Hingga suatu hari Aisyah mengalami pendarahan hebat. Waktu itu terjadi, ibu kepala asrama datang ke toko untuk menyampaikan undangan pengajian. Disitulah Aisyah jatuh pingsan. Ibu kepala asrama itulah yang ngantar ke rumah sakit. Cukup lama dokter bicara dengan ibu kepala asrama di rumah sakit. Kesimpulannya, kali ini rahim Aisyah harus diangkat karena udah terjadi infeksi parah dan mengancam keselamatan jiwanya. Karena selalu dipaksa melakukan hubungan seksual, baru operasinya belum sembuh. Ini kan rahim, mak. Rahim kan, yang dioperasikan rahim, tapi dihajar aja sama suaminya. Hajablah dia kan. Hari itu dilakukan operasi pengangkatan rahim milik Aisyah. Ibu asrama itulah yang menemani Aisyah memberi persetujuan operasi tanpa sepengetahuan suaminya. Ibu asrama itu yang menjaga Aisyah dengan penuh kasih sayang seperti ibu kandungnya sendiri. Ketika Aisyah membuka mata, ibu asrama itu menciuminya dengan kasih sayang. Kok jadi sedih pula? Jadi sedih pula saya ceritakannya, mak. Diciuminya Aisyah, dibilangnya, kenapa gak pernah cerita sama ibu, nak? Harusnya kamu cerita sejak dulu.
Ini kekerasan loh nak, ini keterlaluan, ini pemaksaan hubungan seksual, ini kejahatan nak, gak bisa dibiarkan. Tengoklah rahimmu sampai harus diangkat kayak gini. Kau jadi gak punya rahim lagi sekarang loh nak. Memang sedih juga kan mak, karena kekerasan seksual yang dialaminya, Aisyah jadi harus dioperasi pengangkatan rahim. Ibu asramanya marah kali dengan kejadian itu. Marah sama suaminya. Gak berakhlak, gak ada otak suamimu itu, kata ibu asrama dengan suara geram gitu sambil nangis. Keluarlah kata-kata kasar lainnya, terus keluar dari mulut ibu asrama yang sangat menyayangi Aisyah. Karena dia merawat Aisyah sejak dia kecil kan mak, di panti asuhan itu. Aisyah gak bisa dengar semuanya mak, tapi dia bahagia melihat ibu asrama ada di sebelahnya. Aisyah melanjutkan tidurnya. Sisa-sisa obat bius membuatnya merasa seolah-olah berada di taman bunga. Dia menari-nari bersama suaminya tercinta. Oke mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.